Halo kawan, salam budaya. Pada video selanjutnya kami akan menampilkan secara singkat tentang nama tokoh wayang yang bernama Prabu Salya atau Salyopati. Prabu Salya atau Salyopati mempunyai nama lain yaitu Prabu Narasoma. Prabu Salya mempunyai istri bernama Dewi Pujawati atau Dewi Setiawati dan mempunyai 5 orang anak di antaranya. Yang pertama Dewi Erawati yang menjadi istri dari Prabu Baladewa. Yang kedua adalah Dewi Surtikanti yang menjadi istri Narpati Basukarno. Yang ketiga adalah Dewi Banowati yang menjadi istri Prabu Duryudana. Dan yang keempat adalah Raden Burisrawa. Dan yang kelima bernama Raden Rukmarata. Prabu Salya merupakan raja dari negeri Mandaraka. Dalam versi pewayangan Jawa, Raja Mandaraka dahulu bernama Mandrapati dan mempunyai 2 orang putra bernama Raden Narasoma dan Dewi Madrim, yang menjadi permaisuri Prabu Pandu Dewanata. Pada waktu masih muda, Raden Narasoma memilih pergi meninggalkan kerajaan karena dijodohkan oleh ayahnya. Namun di perjalanan Raden Narasoma bertemu dengan Brahmana raksasa yang bernama Resi Bagaspati. Resi Bagaspati mempunyai putri yang bernama Dewi Pujawati, dan putrinya mengatakan pernah bermimpi Raden Narasoma dan jatuh hati kepadanya. Resi Bagaspati pun menginginkan Raden Narasoma untuk menjadi menantunya. Namun Raden Narasoma menolak lamaran Resi Bagaspati karena Raden Narasoma menganggap Dewi Pujawati pasti berparas raksasa. Akhirnya Resi Bagaspati dan Raden Narasoma pun bertarung, namun Raden Narasoma kalah dan dibawa Resi Bagaspati ke tempat tinggalnya di Pertapaan Argabelah. Sesampainya di Pertapaan Argabelah, Raden Narasoma terkejut, karena Dewi Pujawati ternyata berparas sangat cantik. Raden Narasoma pun berubah pikiran dan bersedia menikahi Dewi Pujawati, putri Resi Bagaspati tersebut. Raden Narasoma yang masih muda dan masih memiliki sifat sombong, merasa jijik memiliki mertua berwujud raksasa. Hal itu diungkapkan kepada istrinya yaitu Dewi Pujawati. Lalu Dewi Pujawati yang lugu menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Lalu Resi Bagaspati menyuruh putrinya untuk memilih antara ayahnya atau suaminya. Tentu saja Dewi Pujawati memilih suami. Resi Bagaspati pun bangga dan mengganti nama Dewi Pujawati menjadi Dewi Setiawati. Dewi Setiawati menyampaikan hal itu kepada Raden Narasoma bahwa ayahnya rela mati daripada mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Resi Bagaspati rela dibunuh asalkan putrinya tidak dimadu. Raden Narasoma pun bersedia dan menusuk Resi Bagaspati namun tidak mempan. Resi Bagaspati sadar bahwa dia memiliki ajian bernama Candra Birawa. Akhirnya Resi Bagaspati mewariskan ajian tersebut kepada Raden Narasoma terlebih dahulu. Lalu Raden Narasoma menusuk siku Resi Bagaspati, yang merupakan kelemahan Resi Bagaspati dan langsung tewas seketika. Raden Narasoma lalu membawa Dewi Setiawati pulang ke Mandaraka. Raja Mandrapati menyambut kedatangan Raden Narasoma dan Dewi Setiawati dengan gembira. Namun Raja Mandrapati sedih dan marah gitu mendengar kematian Resi Bagaspati yang merupakan sahabat baiknya. Raden Narasoma lalu diusir dari istana. Tak berlangsung lama, Dewi Madrim merindukan kakaknya dan pergi menyusul Raden Narasoma. Ketika Raden Narasoma dan Dewi Madrim sampai di kerajaan Mandura, pada waktu itu terjadi sayembara untuk mendapatkan putri negeri tersebut yang bernama Dewi Kunti. Dalam pewayangan Jawa dengan lakon Kunti Pilih, Raden Narasoma ikut dalam sayembara tersebut. Raden Narasoma mengeluarkan ajian Candra Birawa dan berhasil mengalahkan semua pelamar dan memenangkan Dewi Kunti. Ketika itu Raden Pandu Dewanata, salah satu pangeran Hastinapura datang terlambat dan memutuskan untuk pulang. Namun Raden Narasoma mencegah dan menantang Raden Pandu. Raden Pandu tidak mau melayaninya, karena Raden Narasoma sudah ditetapkan sebagai pemenangnya. Raden Narasoma yang sombong terus memaksa dan menyerahkan Dewi Kunti dan Dewi Madrim jika Raden Pandu mampu mengalahkannya. Akhirnya Raden Pandu terpaksa menerima tantangan Raden Narasoma. Pada pertarungan melawan Raden Pandu, Raden Narasoma pun mengeluarkan ajian Candra Birawa. Dari jarinya muncul raksasa kerdil tapi ganas. Raksasa itu jika terluka, darah yang menetes maka akan berubah menjadi raksasa. Semakin banyak darah yang menetes, maka semakin banyak raksasa yang akan muncul. Hingga Raden Pandu akhirnya terdesak. Namun atas bantuan punakawan Shema, Raden Pandu dapat mengalahkan Raden Narasoma. Raden Narasoma akhirnya mengakui kekalahannya.
Sebenarnya Raden Narasoma tidak berniat untuk mendapatkan Dewi Kunti, tapi hanya untuk mencoba keampuhan ajian tersebut. Sesuai perjanjian, Dewi Kunti dan Dewi Madrim diserahkan kepada Raden Pandu. Raden Narasoma kembali ke Mandaraka dan dikejutkan oleh kematian ayahnya. Menurut kabar, Prabu Mandrapati sangat sedih atas kematian Resi Bagaspati, sahabatnya yang telah dibunuh oleh putranya. Prabu Mandrapati merasa gagal mendidik putranya dan memutuskan bunuh diri menyusul sahabatnya. Raden Narasoma kemudian menggantikan kedudukan ayahnya dan bergelar Prabu Salya. Dalam masa pemerintahannya, Prabu Duryudana yang merupakan raja terkaya di dunia saat itu, datang melamar putrinya yang bernama Dewi Erawati, putri sulungnya. Namun Dewi Erawati hilang diculik orang dan diselamatkan Prabu Baladewa yang menyamar sebagai Brahma. Menurut perjanjian yang telah disepakati, Dewi Erawati seharusnya diserahkan kepada Prabu Baladewa. Namun perjanjian itu selalu diundur-undur oleh Prabu Salya, karena Prabu Salya lebih suka menantu seorang raja. Namun setelah mengetahui bahwa Prabu Baladewa adalah seorang raja dari Mandura, Dewi Erawati pun diserahkan kepada Prabu Baladewa. Prabu Salya pun menerima lamaran Prabu Duryudana untuk putrinya yaitu Dewi Surtikanti. Namun Dewi Surtikanti diculik dan dinikahi oleh Senopati Basukarno. Namun Prabu Duryudana merelakan semua itu karena Narpati Basukarno telah banyak berjasa kepadanya. Prabu Duryudana kemudian menikahi putri Prabu Salya yang lain yaitu Dewi Banowati.